Guys, selamat datang di Praga Institute. Oke, kali ini kita sedang berada di salah satu wilayah bersama dengan teman-teman Praga juga. Kali ini kita akan mendiskusikan satu topik yang mungkin akhir-akhir ini di Bali cukup hangat, mungkin juga se-Indonesia. Nah, kita akan berdiskusi dengan, di sini ada saudara Wahyu, ada saudari Anggun. Mungkin nanti kita akan perkenalkan karena kita akan mendiskusikan tentang pelecehan seksual yang ada di perguruan tinggi. Oke, mungkin Wahyu silakan memperkenalkan nama dengan kawan-kawan sahabat-sahabat Praga di kanal YouTube. Halo semua sahabat-sahabat Praga, perkenalkan nama saya Wahyu Arinata. Saya sekarang jadi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di salah satu perguruan tinggi di Denpasar. Asik, terima kasih Wahyu. Di sini ada saudari Anggun. Silakan Anggun memperkenalkan nama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Musita Dewi. Saya salah satu mahasiswi di perguruan tinggi Denpasar. Asik. Jadi Anggun sama saya adalah mahasiswa hukum juga. Di sini ada mahasiswa ilmu komunikasi, jadi cukup enak untuk tektokannya kita bahas ini. Jadi kita bahas tidak begitu lama, mungkin kurang lebih 15 menit. Tolong kameramen kasih tahu kalau sudah menit ke-15. Wahyu, akhir-akhir ini sedang hangat lagi salah satu perguruan tinggi yang ada di Bali didapati terdapat pelecehan seksual yang cukup banyak di dalamnya gitu. Nah, menurut kamu nih sebagai seorang mahasiswa selaku pemuda juga, bagaimana tuh pendapatnya? Kok bisa ada pelecehan seksual di tingkatan perguruan tinggi gitu? Kalau kita ngebahas pelecehan seksual mungkin terutama di lingkungan kampus, karena Wahyu kebetulan juga semester 1 kan Kak ya. Kalau pendapat Wahyu sih shock pertama kali dengar hal itu, karena kan banyak juga teman-teman mahasiswa yang perempuan terutama yang menuntut ilmu sama sepertinya Wahyu kan sekarang. Cuma dengan adanya kayak gini kan jadi apa ya, kayak ketakutan. Ketakutan di kita terutama mahasiswa, karena sekarang pencabulan kan atau kayak tindakan kekerasan dan sebagainya itu nggak cuma perempuan aja sekarang kan, cowok-cowok kan mungkin juga. Iya. Mungkin itu sih keresahan. Pertama shock ya, pastinya shock. Iya, karena shock. Wahyu maba juga, jadi ya, kaget maba. kenapa di perguruan tinggi ada kelakuan seperti itu. Nah, mungkin Anggun nih, kita butuh perspektif perempuan karena saya mengajak Anggun juga biar ada perspektif perempuan juga di pembahasan kita kali ini. Anggun gimana Gun melihat ada pelecehan seksual di tataran perguruan tinggi gitu? Menurut Anggun kaget juga Kak, soalnya kan yang Anggun tahu Anggun kira cuma ada di SMA aja gitu loh Kak, pelecehan seksual. Memang di SMA ada? Ada, bahkan bukan hanya guru, bahkan teman-teman sebaya pun melakukan pelecehan seksual. Dan Anggun juga kaget ternyata yang perguruan tinggi yang bisa dibilang wawasannya sudah meluas juga tetap melakukan pelecehan seksual Kak. Bahkan pelecehan seksual yang terjadi pada wanita di perguruan tinggi yang Anggun tahu itu tuh bukan hanya di maba, bahkan juga ada yang udah semester akhir Kak. Bahkan untuk melakukan tindakannya itu banyak banget alasannya Kak, kalau dari dosen yang aku tahu kayak dari dosen bimbingan ya dari sana Kak. Ya, jadi sangat mengerikan ya kawan-kawan. Dan ini murni pendapat kita seorang pemuda. Jadi setidaknya pendapat ini bisa menjadi refleksi kita bersama untuk kawan-kawan yang sedang menjalani studi agar tetap jangan takut gitu. Karena kalau kita diamkan, menurut saya juga itu akan membuat oknum-oknum itu merasa perlakuannya itu adalah tindakan yang benar gitu. Nah, bagi kalian nih, misalnya pelecehan seksual itu dirasakan oleh anak kalian, anak perempuan kalian misalnya seperti itu. Gimana tuh pendapat Wahyu? Misalnya kita bayangkan nih. Lu bayangin ya. Pertama ya, kalau misalkan kejadian di anak nanti, mungkin pertama sebagai orang tua pasti kan merasa kecewa ya. Pertama pasti kecewa sama perguruan tinggi, karena kita kan istilahnya kayak menitipkan anak untuk dibangun mentalnya, skillnya, kemampuannya dia dalam berpikir, dalam pokoknya kita berharap bahwa nanti anak kita bakalan menjadi orang yang sukses ke depannya, diasah dirinya itu di perguruan tinggi, tapi malahan dapat halnya yang negatif, hal yang tidak berperi kemanusiaan. Iya, gitu. bisa bilang kayak gitu, langsung
kayak pasti kan orang tua pasti bakalan kecewa kan. Apa yang akan Wahyu lakukan? Pertama, mungkin bakalan ke polisi. Laporkan. Tapi apakah Wahyu akan menyalahkan anaknya Wahyu? Karena tentu saja secara psikologi korban memiliki rasa trauma dan juga rasa takut kan. Mungkin gini ya. Oh ya beringat. Kita kan ada Komnas Perlindungan Anak. Komnas apa itu? Anak. Oh iya. Ada ya? Peran mereka Wahyu rasa sangat penting dalam hal ini. Kalau misalkan ada kasus seperti ini, kalau nanti misalkan pun jiping, ini istilah Bali ya, semoga tidak terjadi. Mungkin kita lapor ke mereka dulu, diusut tuntas, gimana proses hukumnya yang lebih baik. Mungkin itu aja. Masih percaya dengan lembaga-lembaga tersebut karena kita ketahui guys ya teman-teman sahabat-sahabat peraga bahkan di tingkatan KPI gitu. Nyebut ya itu ya. Bahkan korban dan pelaku difasilitasi itu, bahkan ditekan korban itu. Nah, itulah yang terjadi di negara kita. Mungkin untuk kembali ke Anggun, misalnya itu terjadi, bayangkan ketika itu terjadi di anakmu gitu. Apa yang akan kamu lakukan, Gun? Tentu saja baik lagi Kak, pasti kita bakal melaporkan ya Kak. Karena apa? Anak kita tuh dia tuh hanya ingin belajar. Balik lagi. Tapi sebelum itu kita usut dulu apakah itu emang real dia tuh dilecehkan atau sesama menginginkan. Nah, itu balik lagi. Karena kita tidak bisa hanya menyalahkan anak jika anak itu tidak gini. Kalau misalnya dia hanya diam-diam belajar benar-benar dilecehkan, otomatis kita lapor dong Kak. Tapi kalau misalnya sama-sama suka, ya itu nggak termasuk pelecehan seksual gitu loh, bisa aja gitu. Jadi kita harus usut dulu permasalahannya apa, lalu kita laporkan, kita cari solusinya. Kalau misalnya balik lagi ke itu yang masalahnya itu yang dimana korban diberikan fasilitas, maksudnya pelaku diberikan fasilitas, sedangkan korban ditekan agar tidak melaporkan. Lagi mencabut laporan. Iya itu parah banget itu Kak, beneran. Jujur demi apapun itu parah banget. Karena apa? Pelaku itu tuh punya keberanian untuk melapornya itu sudah benar-benar susah banget tuh Kak. Pertama dari lingkungan sosiologisnya tuh dari lingkungan masyarakat. Dia di pelecehin pasti bakal apa? Disalahin biasa. Kamu sih bagiannya terbuka, kamu menggoda. Astaga, lagi-lagi pakaian yang disalahkan. Ya itu paling pertama kalau untuk wanita tuh pasti pakaian. Ingat ya semuanya, pakaian itu tidak menyebabkan pelecehan, tapi mindset seseorang yang bikin buat jadi pelecehan seksual. Asik. Jadi guys, bukan pakaian yang salah, otak kalian yang salah. Jadi, iya. Nah, terima kasih Gun. Jadi fix ya kalian berdua jika mengalami kondisi tersebut, punya anak yang diperlakukan seperti itu, solusinya adalah melaporkan. Apapun konsekuensinya. Cuma dalam beberapa hal ternyata ketika saya berdiskusi dengan beberapa kawan juga, ada beberapa faktor yang mengakibatkan itu terjadi. Pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor lingkungan. Dan juga beberapa korban-korban itu mungkin berangkat dari keluarga broken home, jadi dia bingung untuk melaporkan kemana gitu. Nah mungkin itu sih salah satu faktornya gitu. Nah terakhir nih biar kontennya tidak terlalu panjang, apa sih harapan Wahyu sebagai generasi muda maba nih kan kedepannya agar sistem pendidikan ini dapat mengatensi hal-hal seperti ini, karena nggak make sense saja ketika tingkatan perguruan tinggi itu sudah melakukan hal-hal sebejat itu gitu. Kalau pendapat Wahyu pribadi untuk sahabat peraga khususnya, terutama untuk teman-teman peraga yang laki-laki ya, kemarin sih sempat baca, lebih tepatnya tuh nonton bukan teori, tapi kayak filosofi feminisme. Kayak menurut saya pribadi kalian harus coba deh sedikit-sedikit belajar apa sih feminisme, karena kita tuh belajar bersikap dengan perempuan sebagaimana mestinya. Kita tidak bisa melecehkan atau melakukan tindakan semena-mena terhadap perempuan. Dari sana kita coba untuk berpikir kritis, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa, karena kita udah dibekali oleh akal. Gak mungkin lah kita tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin. Dari pemikiran feminisme, terutama kembali tadi gimana kita bersikap sama perempuan. Kita nggak mandang perempuan dari pakaiannya, fisiknya, tapi kita berpikir bahwa perempuan adalah makhluk, bukan sebagai benda. Perempuan itu adalah makhluk
bukan sebagai benda. Iya. Nah, kalau Anggun, pesannya dan harapannya terkait dengan pelecehan seksual yang berada di tataran kampus apa sih? Pesannya aku ya untuk universitas, terutama di bidang universitas. Kalau dulu di SMA itu kan ada ya BKB, bidang konseling. Kita bisa menceritakan apapun yang kita alami di sekolah itu ke BK. Menurut aku setidaknya kita ada satu dosen psikologis yang bisa mendengarkan curhatan dari mahasiswanya. Baik itu mungkin pasti orang yang dilecehkan sesuatu pasti malu kan untuk ngomong, pasti bakal disalahin dan juga bakal ditekan untuk kamu yang salah bla bla bla. Lebih baik kita tuh diadakan seperti itu agar kita lebih enak, dan juga di sisi dosennya tolong di-keep, jangan disebarluaskan. Lebih baik kalau misal ada seperti itu langsung dilaporkan, langsung diusut, dan juga korban tidak dipublis. Itu sih menurut aku. Iya. Banyak banget yang kalau pelecehan seksual tuh pasti korbannya dipublis gitu loh. Otomatis dia bakal lebih tertekan batinnya. Itu aja sih menurut aku. Dan juga untuk ya para lelaki, tolonglah pikirannya jangan sampai terus kesana aja gitu. Kita berpakaian juga nggak ada minat untuk mengundang, emang itu kreasi kita sendiri dalam berpakaian. Contoh Anggun tuh pakaian kayak gini aja bisa dilecehkan gitu loh, pakaian yang tertutup panjang-panjang tuh bisa dilecehkan. Jadi pakaian itu tidak menjadi tolak ukur utama gitu. Jadi saya yakin sahabat-sahabat Praga tidak ada yang punya pikiran kotor seperti itu. Jadi terima kasih Wahyu sharingnya kita sore hari ini, ada Anggun juga. Minimal kita sebagai pemuda, saran saya minimal bersuara. Karena bayangkan ketika kita tidak bersuara, itu juga mungkin bisa terjadi pada anak-anak kita, saudara kita, orang terdekat kita gitu. Nah, sebagai penutup teman-teman, sahabat-sahabat Praga, saya ingin kasih kalimat sedikit. Banyak orang yang bergelar doktor juga dengan otak yang kotor. Dadah. Terima kasih Anggun, Wahyu. Sampai. Yuk.